berbahagia. Kita telah mendengarkan banyak tentang suasana hati yang merdeka. Dan berikut ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu di studio untuk memberikan pertanyaan atau masukan atau hal-hal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Bu. Sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Siti Sanisia dari Majelis Ta'lim Al-Hijrah. Yang ingin saya tanyakan yaitu hati yang baik yang kita teladani itu yang bagaimana Ustaz? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, yang ditanyakan adalah bagaimana hati yang baik itu. Saya persilahkan Ustadz untuk menjawabnya. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar sebuah pertanyaan yang sangat bagus yang menanyakan tentang hati yang baik yang harus kita teladani itu seperti apa. Jadi ada 3 macam akhlak para nabi yang terkait dengan hati yang baik yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah itu artinya apabila orang lain berbuat baik atau berbuat suatu kebaikan terhadap kita, maka kita akan membalasnya dengan kebaikan yang sama. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini artinya apabila orang lain berbuat suatu kebaikan terhadap kita, kita akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah akhlakul azimah. Akhlakul azimah ini adalah tingkatan akhlak yang paling tinggi. Karena sangat susah bagi kita untuk melaksanakan akhlakul azimah ini. Namun kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan akhlak yang baik ini. Akhlakul azimah adalah apabila orang lain berbuat suatu kejahatan kepada kita. Misalnya menzolimi kita, memfitnah kita, memarahi kita, memaki kita. Kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan yang sama. Namun kita membalasnya dengan kebaikan. Inilah yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai ya ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang soleh itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati apabila orang lain berkata-kata kasar kepada mereka, mereka tetap akan membalasnya dengan sebuah senyuman. Mungkin itu jawaban dari apa yang ditanyakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan penanya selanjutnya. Siapa yang mau bertanya, Pak, Bu? Ya silahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Abudin dari Majelis Ta'lim Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia memeriahkan kemerdekaan ini bukan hanya secara fisik tapi secara hati kita. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz kita ini bertanya tentang suasana hati kita yang merdeka. Apalagi momennya adalah momen kemerdekaan. Nah, saya persilahkan Ustadz untuk menjawabnya. Oke, baik, terima kasih Pak
Ustadz Rul ya, dari Majelis Taklim Al-Hijrah KUA Kecamatan Nusaniwe. Jadi menanyakan bahwa kita tahu bahwa sekarang ini kita lagi menyambut Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Menurut Pak Hairul bahwa perayaan ini hanya tidak boleh sekedar sebuah perayaan yang bersifat kita merayakan begitu saja dengan aneka pernik-perniknya begitu ya. Tapi bagaimana apakah kita bisa mengaplikasikan dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi begini, kemakmuran suatu bangsa atau negara hari ini ditentukan oleh sumber daya manusia. Dari sumber daya manusianya. Berbicara masalah sumber daya manusia, harus manusia yang memiliki akhlakul karimah. Harus manusia yang memiliki akhlak yang baik. Manusia yang memiliki akhlak yang terpuji. Manusia yang memiliki pribadi yang baik. Hati yang baik. Jadi hati kita harus merdeka. Kita harus merdeka. Kalau selama ini dalam kehidupan sehari-hari kita suka menjatuhkan orang lain, harusnya saat ini kita harus merdeka. Hati kita sudah harus merdeka dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mensupport saudara kita. Bagaimana kita membantu saudara kita. Sebagaimana yang disampaikan Al-Quran. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Dan bertolong menolonglah engkau dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah engkau bertolong menolong di dalam melaksanakan dosa dan pelanggaran. Jadi kesimpulannya adalah bahwa intinya hati kita ini kita harus melakukan sebuah muhasabah, sebuah evaluasi, sebuah koreksi. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan mujahadah. Kita melakukan pembersihan atas hati dan pikiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bersumpah di dalam Al-Quran seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran di dalam surat As-Sams. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sebanyak 11 kali. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa maka berbahagialah bagi mereka yang selalu mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, dan merugilah bagi mereka yang selalu mengotorinya. Sehingga bagi kita semua di momentum perayaan kemerdekaan ini kita harus melakukan hijrah hati yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih.